Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin jamaah salat subuh rahimakumullah. Marilah pertama-tama kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya kepada kita sekalian, sehingga betul-betul benar-benar saja bisa melaksanakan salat subuh berjamaah, bisa melaksanakan kewajiban puasa dan ibadah-ibadah yang lain. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pada akhirnya benar-benar benar saja mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salamnya senantiasa kita haturkan kepada junjungan agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan benar-benar Nabi saja senantiasa bisa menteladani, senantiasa bisa mencontoh, senantiasa bisa melaksanakan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan pada akhirnya dan kaulah Nabi saja bagi di hari kiamat mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah salat subuh rahimakumullah. Pada satu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, ayyul amali afdal?" Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabat, "Ayyul amali afdal?" Amal apa yang paling utama ya Rasulullah? Kemudian Nabi Muhammad menjawab, qala as-salatu li waqtiha. Jawaban pertama dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ditanyakan oleh para sahabat, amal apa yang paling utama? Rasulullah menjawab adalah as-salatu li waqtiha, yakni mengerjakan salat pada waktunya atau tepat waktu. Maka hal ini sangat sesuai sekali dengan apa yang sudah kita bahas pada pertemuan berikutnya. Kenapa salat itu menjadi amal yang paling utama? Karena apa? Karena agama Islam yang pertama, buniyal Islam ala khumsin. Setelah bersyahadat kemudian mengerjakan sholat. Itu yang pertama. Yang kedua, as-salat wal imanuddin. Salat adalah yang agama. Dan yang ketiga adalah amal yang pertama kali dihisab adalah sholat. Maka sangat layak sekali ketika Rasulullah SAW menjawab, ayyul amali afdalu as-salatu li waqtiha. Salat pada waktunya atau tepat waktu nikah, amal yang paling utama. Salat nikah bagaimanapun kondisinya, bagaimanapun keadaannya tetap wajib. Yang sakit itu tetap wajib untuk mengerjakan sholat, karena saking utamanya, saking pentingnya sholat. Bahkan dalam kondisi yang sangat genting pun, yakni dalam perangan, ini kan tetap mengerjakan sholat.
Kenapa? Orang-orang atau para sahabat yang ketika itu sedang melakukan peperangan disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza tuma'antum faqimus shalah." Maka ketika kondisinya sudah aman, maka kerjakanlah salat. Kenapa? Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Salat itu adalah kewajiban yang mawqutan, berkaitan dengan waktu yang wajib terhadap orang-orang mukmin. Jadi amal yang utama yang pertama adalah as-sholatu li waqtiha. Kemudian Rasulullah berkata lagi, "Tsumma ayyul amal." Setelah sholat apa yang lebih utama? Yaitu birrul walidaini. Amal yang kedua yang lebih utama berikutnya adalah birrul walidaini, berbuat baik kepada kedua orang tua. Masyaallah muslimin, jemaah saudara rahimakumullah. Ini kan sangat penting sekali. Kalau pertama tadi sholat itu hubungannya dengan Allah, dan yang kedua adalah hubungannya dengan kedua orang tua. Ini kan sangat berkaitan dengan apa? Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Ridho Allah fi ridho walidain, Rasulullah fi suhbil walidain. Ridho Allah ini kan tergantung dengan ridhonya kedua orang tua. Sebaliknya murka Allah juga tergantung murkanya kedua orang tua. Maka dalam Al-Quran perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua ini disandingkan dengan perintah untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua tidak disandingkan. Setelah Allah menetapkan alla ta'budu illa iyyah, untuk tidak menyembah selain Allah, kemudian wa bil walidayni ihsan, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Ini menempati posisi kedua. Makanya setelah sholat amal yang terbaik adalah wa bil walidayni ihsan. Kemudian para sahabat bertanya lagi yang terakhir, "Tsumma qala ya Rasulullah," kemudian apa? Yakni yang terakhir al-jihadu fi sabilillah. Ini kan pertama al-jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Setelah kita hubungannya dengan Allah, hubungannya dengan kedua orang tua, maka jihad berjuang untuk menegakkan agama Allah. Tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tapi juga ikut memikirkan perjuangan agama Islam. Makanya termasuk al-jihadu fi sabilillah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Innamal mu'minuna alladziina aamanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun." Di dalam Al-Qur'an, siapa mukmin yang sejatinya, siapa mukmin yang sesungguhnya, siapa mukmin yang sempurna adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, tsumma lam yartabu, kemudian tidak ada keraguan terhadap keimanannya, sungguh-sungguh beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian setelah iman, apa? Wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, berjihad di jalan Allah dengan hartanya. Nabi memiliki harta dengan hartanya, Nabi tidak mampu harta maka dengan jiwanya. Artinya apa? Tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tapi bagaimana juga memikirkan apa? Perjuangan agama Islam, membantu hal-hal yang positif yang bisa menegakkan agama Islam dengan hartanya, dengan jiwa-jiwanya. Ini kan yang disebut ulaika humus shadiqun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh rahimakumullah. Jadi sholat ini menempati apa?
amal yang paling utama. Karena Nabi Muhammad SAW ya menggambarkan sholat lima waktu, ya, keutamaan sholat lima waktu ini kan menggambarkan seperti lau anna bahrat billahi hadikum. Jadi sholat kita seperti taubahnya nahar, sungai yang berada di depan rumah kita, yang tasiru fihi kulla yawmin khumsan, yang mana kita mandi setiap hari di sungai tersebut sebanyak 5 kali. Jika gambaran sholat yang dijelaskan oleh Rasulullah kepada para sahabat. Jadi hal itu min darihi syai', ada sungai di depan rumah kita, kita mandi setiap hari 5 kali. Pertanyaannya, apakah masih ada kotoran yang menempel dalam diri kita? Hal yadqa min darihi syai', apakah masih ada kotoran yang menempel pada diri kita kalau kita mandi setiap hari 5 kali? Jawab para sahabat, la yadqa min darihi syai', maka tidak ada yang menempel ya Rasulullah. Dan seperti itulah keutamaan sholat yang kita kerjakan setiap hari 5 kali. Jadi sholat, faedahnya sholat 5 waktu ini kan yaqubul khotoya, Allah menghapus dosa-dosa kita yang dari sholat satu ke sholat yang berikutnya. Makanya kenapa 5 waktu ini kan, karena kita semua tak lepas dari salah dan dosa. Namanya juga manusia, terkadang melakukan kesalahan yang tidak disengaja. Maka untuk menghapus dosa kita sholat kita. Makanya oleh Rasulullah dikatakan seperti orang yang mandi setiap hari 5 kali. Baik, insya Allah dengan kita melakukan sholat lebih-lebih dengan berjamaah, kita akan menghapus dosa-dosa yang kita lakukan. Ma'asyiral muslimin yang masyaallah rahimahullah. Kemudian dalam keterangan yang lain Rasulullah menjelaskan khamsu shalawatin man hafadha 'alaihinna kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumil qiyamah. Nah, ini kan bertakwalah kepada saja pasti akan menghadapi kematian, pasti akan merasakan kematian. Dan ini kan sholat ini yang akan menyelamatkan kita, yang akan memberikan cahaya dalam kuburan kita. Man hafadha 'alaihinna kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumil qiyamah. Yang akan menyelamatkan kita, yang akan memberikan cahaya dalam kuburan kita adalah amal soleh, yaitu berupa sholat. Kemudian dilanjutkan oleh Rasulullah, wa man lam yuhafid 'alaihinna lam takun lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumil qiyamah. Dan barang siapa yang tidak menjaga sholat 5 waktu, maka dia tidak akan memiliki cahaya, tidak akan memiliki dalil di hadapan Rasulullah, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak akan selamat di hari kiamat. Bahkan waqala yaumil qiyamati ma'a fir'aun wa qarun wa ubay bin khalaf. Orang yang tidak menjaga sholat 5 waktu, jika akan dikumpulkan dengan Fir'aun, akan dikumpulkan dengan Qarun, akan dikumpulkan dengan Khalaf, Ubay bin Khalaf yang pernah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, yang Allah sendiri, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Nah, ini kan, jadi sholat kita sangat penting sekali. Jadi kita harus memikirkan masa depan kita. Kita ini tidak akan kekal, tidak akan selalu berada di dunia ini. Kita ini akan mati. Yang akan memberi cahaya dalam kubur kita, yang akan menyelamatkan kita, salah satunya adalah sholat. Ma'asyiral muslimin jamaah salat subuh rahimahullah. Bahkan ada satu keterangan, ada satu cerita terkait orang-orang yang meninggalkan sholat. Pada
satu saat Rasulullah SAW duduk-duduk dengan para sahabat, duduk-duduk sama para sahabat di dalam masjidnya, ma'ashabihi fil masjid. Kemudian ja'a syabun minal Arab. Kemudian ketika para sahabat dan Rasulullah bersama-sama duduk, datang seorang pemuda minal Arabi, angkutan dari desa. Bahwa yabki dalam keadaan menangis. Ya, ketika para sahabat dan Rasulullah kumpul, datang pemuda dalam keadaan menangis. Lah, karena menangis kan timbul pertanyaan. Rasulullah tanya, "Ma yabkika ya syab?" Apa yang menyebabkan kamu menangis, wahai pemuda? Kenapa menangis? Rasulullah bertanya, apa faktor yang membuat kamu menangis? Datang para pemuda tadi ke masjid dalam keadaan menangis. Kemudian pemuda tersebut menjawab, mata abi, ayah saya, bapak saya meninggal dari Rasulullah. Akan tetapi tidak ada yang memandikan, tidak ada kain kafannya. Inikah yang menyebabkan pemuda tadi menangis. Orang sebenarnya meninggal, tapi sabun yang memandikan, sabun kain kafannya. Maka ketika melihat situasi yang seperti itu, Rasulullah SAW memerintahkan Khalifah Abu Bakar dan Umar untuk mengecek. Jadi pemuda tadi melaporkan orang yang meninggal, Rasulullah memerintahkan Abu Bakar dan Umar untuk mengecek. Kemudian benar-benar sahabat Abu Bakar dan Umar itu melihat kondisi kedua pemuda tersebut. Dan setelah sampai di lokasi, ada sesuatu yang sangat mengejutkan. Sahabat Abu Bakar dan Umar melihat bapak orang yang meninggal tadi misal khinzir aswad. A'udzubillahi min dzalik. Seperti khinzir dengan apa? Celeng atau babi yang hitam. Jadi orang tua pemuda tadi rupanya seperti khinzir aswad, seperti celeng atau babi yang hitam. Karena menemukan kondisi yang seperti itu, maka sahabat Abu Bakar dan Umar melaporkan pada Rasulullah SAW. Jadi setelah laporan, Rasulullah datang ke lokasi tersebut, melihat kondisi yang seperti itu. Rasulullah kemudian berdoa, alhamdulillah kembali kepada bentuk semula. Orang yang tadi awalnya seperti bentuknya khinzir aswad, kembali ke bentuk semula. Kemudian Rasulullah dan para sahabat mensolati ayah pemuda tersebut. Nah, setelah disolati mau dikuburkan, nikah terjadi lagi yang tadi. Setelah berubah menjadi manusia biasa, nikah berubah lagi seperti tadi, menjadi apa? Khinzir aswad, menjadi celeng babi yang berwarna hitam. Dekati Rasulullah. Tadi sudah didoakan menjadi semula, mau dikubur, itu diboleh. Maka Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat, "Unzuru, lihatlah, ini adalah bentuk dari orang-orang yang hadis sholat, orang-orang yang meninggalkan sholat. Maka Allah akan membangkitkan orang-orang yang meninggalkan sholat seperti itu dari khinzir aswad. Na'udzubillah min dzalik." Dikatakan Rasulullah, ini adalah gambaran orang-orang yang meninggalkan sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membangkitkannya dalam keadaan itu di khinzir aswad. Na'udzubillah min dzalik. Ma'asyiral muslimin, jemaah saudara-saudara rahimakumullah, mudah-mudahan kita semua, keluarga kita semua senantiasa diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa menjaga sholat lima waktu, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa melaksanakan ibadah puasa. Amin.
Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وقدره ومقداره العظيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا وأهلنا وأولادنا وتلاميذنا من أهل العلم وأهل الخير وأهل التقوى وأهل القرآن، ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والخير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم فارق الفرقان ومنزل القرآن بالحكمة والبيان. بارك اللهم لنا في شهر رمضان. بارك اللهم لنا في شهر رمضان. بارك اللهم لنا في شهر رمضان.